Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Pada video kali ini, Islam Madani akan membahas syahidah Islam pertama yang mempunyai keteguhan iman yang kuat, yaitu Sumayyah binti Hayat. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah, dikisahkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam memberantas kemusyrikan kaum kafir di Mekah saat itu. Terlebih lagi, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan banyak siksaan dan kecaman dari kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwa Nabi Muhammad akan mengancam keberadaan sesembahan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan demikian, mereka sekuat tenaga menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Namun Rasulullah tentu tidak pasrah dengan keadaan. Beliau dengan sabar, senantiasa menghadapi kekejaman mereka dengan baik, tanpa adanya pembalasan. Sehingga tak sedikit pula, orang-orang pada saat itu terketuk pintu hatinya, dan menyatakan dirinya masuk Islam, karena melihat indahnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Tak jarang, para sahabat yang memeluk Islam mendapatkan siksaan oleh kaum kafir, dengan sangat kejam. Salah seorang sahabat Rasulullah yang mendapatkan siksaan tersebut adalah seorang perempuan yang merelakan keluarga dan nyawanya untuk tetap menegakkan agama Allah. Bila kita banyak mengetahui sahabat laki-laki yang syahid di medan perang untuk membela agama Allah, tentu kita juga perlu tahu bahwa terdapat syahidah atau seorang syahid perempuan dalam Islam. Dan perempuan yang syahid pertama kali dalam Islam adalah Sumayyah binti Hayat. Sumayyah binti Hayat merupakan salah seorang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang memeluk Islam pertama. Beliau merupakan seorang budak dari majikan yang bernama Abu Hujaifah bin Al-Mughirah Al-Mahsumi. Oleh majikannya tersebut, Sumayyah kemudian dinikahkan dengan tamunya yang berasal dari Yaman, yakni Yasir bin Amir. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunia anak yakni Ammar dan Ubaidillah. Kemudian Sumayyah dimerdekakan. Ketika Abu Hujaifah meninggal, keluarga Yasir tersebut mendapatkan perlindungan dari Bani Mahsum. Cahaya Islam di Mekah pada saat itu mulai tersebar. Ammar, yang mulai beranjak dewasa, memiliki rasa penasaran mengenai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Sehingga Ammar mendatangi Rasulullah di rumah Arqam untuk mendengar penjelasan Rasulullah mengenai Islam. Ammar takjub dengan penjelasan Rasulullah mengenai kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa ragu, Ammar mengucapkan syahadatnya dan secara sah menjadi seorang Muslim. Sepulangnya dari rumah Arqam, Ammar menyampaikan kabar keislamannya kepada kedua orang tuanya. Hati ayah dan ibunya juga merasa terketuk dengan ajaran Islam yang dikabarkan melalui putranya. Sehingga, keduanya mengikuti jejak putranya untuk berikrar dan menjadi seorang Muslim. Keimanan yang dimiliki oleh orang Muslim pada saat itu tidak secara terang-terangan diketahui oleh banyak pihak dan justru menyembunyikan keimanannya. Karena kondisi pada saat itu, adanya ancaman dari kaum kafir Mekah yang menentang ajaran Rasulullah. Namun,
Akhirnya kaum kafir Mekah mengetahui tentang keimanan dari keluarga Sumayyah tersebut, termasuk Bani Mahsum yang selama ini menjadi pelindung mereka. Tentu, kaum kafir Quraisy murka dengan ketauhidan keluarga Sumayyah, sehingga mereka mendatangi rumah keluarga Sumayyah, kemudian menangkapnya dan menyeretnya ke hadapan khalayak umum untuk disiksa. Tak berhenti sampai di situ, mereka pun juga disiksa di luar kota Mekah, sampai mereka mau meninggalkan ajaran Rasulullah. Sumayyah dan keluarganya terus-terusan disiksa oleh kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Jahal. Keluarga Sumayyah ditusuk tombak oleh Abu Jahal dengan bertubi-tubi, seraya diseret secara kasar oleh pengikut Abu Jahal. Kemudian mereka berhenti di tanah lapang yang dipenuhi dengan bongkahan batu besar. Sumayyah, suaminya, dan anaknya dibakar di bawah terik matahari padang pasir. Kaki dan tangan mereka diikat dengan erat, sehingga tidak dapat bergerak sedikit pun. Abu Jahal dan para pembesar Quraisy pun tertawa gembira melihat penyiksaan yang mereka lakukan terhadap keluarga Sumayyah. Tentu tak bisa dibayangkan seperti apa pedihnya siksaan yang dirasakan keluarga Sumayyah pada saat itu demi mempertahankan iman dalam hatinya. Meskipun ditimpakan siksaan yang bertubi-tubi, namun tidak ada satu kata keji pun keluar dari mulut keluarga tersebut. Mereka justru mengucapkan kalimat tauhid dan kalimat syahadat sebagai bukti keteguhannya dalam agama Rasulullah. Mereka terus disiksa dengan tanpa rasa belas kasihan. Ketika mereka disuruh untuk meninggalkan agama yang diyakininya, dan mereka menolaknya. Dari tubuh mereka, sampai mengalir darah yang membasahi pasir, di bawah teriknya matahari, darah tersebut pun cepat meresap dan mengering. Kabar mengenai penyiksaan keluarga Sumayyah terdengar oleh Rasulullah, sehingga beliau dan Abu Bakar bergegas menuju lokasi penyiksaan keluarga Sumayyah. Namun, Rasulullah dan rombongan mukmin yang pada saat itu belum memiliki jumlah yang banyak, dihalangi oleh orang-orang Quraisy dan tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti kepada kaum kafir Quraisy. Siksaan tidak berhenti dilakukan kepada keluarga Sumayyah. Suaminya, Yasir yang tetap kokoh mempertahankan tauhidnya, akhirnya menghembuskan napas terakhir setelah Abu Jahal memakaikan baju besi dan meletakkan batu besar di atas tubuh Yasir. Sumayyah pun hancur melihat suaminya yang meninggal dengan cara disiksa seperti itu. Namun beliau juga bahagia karena suaminya tetap teguh mempertahankan Islam hingga napas terakhirnya. Setelah kematian suaminya, Sumayyah tetap bersikukuh mempertahankan keimanannya dan menentang permintaan Abu Jahal untuk meninggalkan ajaran Rasulullah. Abu Jahal semakin geram hingga ia menusukkan tombak ke arah kemaluan Sumayyah. Allahu Akbar. Itulah kata terakhir Sumayyah sebelum menghembuskan napas terakhirnya dalam tikaman tombak Abu Jahal. Sumayyah pun menjadi syahidah pertama dalam Islam. Sumayyah dan keluarganya tentu dapat menjadi teladan bagi umat muslim untuk senantiasa mempertahankan keimanannya hingga akhir hayatnya. Syekh Ahmad Khalil Jamaah menegaskan dalam bukunya Nisa min Asri an-Nubuwah bahwa dalam lintasan sejarah Islam
tidak dikenal seorang perempuan yang memiliki kesabaran seperti Sumayyah. Dengan ketauhidan yang begitu tangguh dan keras, Rasulullah pernah berdoa untuk keluarga Yasir dan Sumayyah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari doa Rasulullah tersebut, mengantarkan keluarga Yasir untuk dapat menahan segala siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy, sehingga berbuah kenikmatan yang tiada taraf, berupa surga. Wallahu alam bisawab.